Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa habibuna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa aidan qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa aidan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an. Para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya dimanapun anda berada, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan kita yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Dan tentunya nikmat Allah sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Dan di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat harta. Harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan untuk kita. Kita diberi hak untuk bertasarruf menggunakan harta tersebut. Dan apapun yang kita gunakan dari harta tersebut, kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam, prinsip yang harus kita pegang ketika mencari harta adalah kita cari harta yang halal, baik itu halal zatnya ataupun halal cara memperolehnya. Sehingga insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit belajar bersama ya tentang sebuah fenomena yang mungkin pada zaman sekarang ini banyak terjadi atau ya sering kita dapati ya, karena marak sekali ya di zaman kita ini yang namanya, mohon maaf ya kan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya adalah apa? Pencurian ya. Dan kita sepakat bahwasanya mencuri itu adalah sesuatu yang tercela. Semua orang pasti, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, tidak senang apabila barang miliknya dicuri. Timbul permasalahan bagaimana apabila kita ternyata membeli barang hasil apa? Curian, sedangkan kita tidak tahu. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebelum kita masuk belajar bersama kita pada kesempatan yang mulia ini, sebagai umat yang berbakti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita semua, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mencuri itu adalah sebuah amaliyah akhdhul mal ala wajhi alistitar ay khafiyah. Mencuri yang akan kita bahas ini adalah ya mengambil harta orang lain dengan sisi istitar, tersembunyi, khafiyah. Jadi mengambilnya itu apa?
tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, bi ghairi idni sahibih, tanpa izin dari apa Pak? Pemiliknya. Nah, ini yang akan kita bahas, karena yang namanya mencuri itu banyak sekali, ataupun mencuri ini adalah salah satu dosa besar yang banyak variannya. Banyak apa Pak? Variannya. Ada yang namanya apa Pak? Ngutil, atau apa Pak? Gabrul, ya. Guyu kabeh SD wae tahu gitu ya. Ya gabrul, ya. Ada lagi yang namanya gosop, ya. Ada yang namanya korupsi, nilep, ya kan? Dan seterusnya. Nah, banyak sekali. Namun terkadang kita itu sudah berusaha menjauhi dosa ini, ternyata kok kita malah berinteraksi dengan orang yang berbuat dosa, dalam artian kita membeli barangnya dan kita tidak tahu. Maka insya Allah akan kita bahas. Baik, kita mulai. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum. Yang pertama perlu kita tekankan bahwasanya agama kita, agama yang sempurna ini, agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu, ya, agamamu, ya, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Islam sebagai agama kita ini, agama yang sempurna ini datang, salah satunya adalah punya misi menjaga 5 hal. Sudah berkali-kali kita sampaikan. Menjaga apa? 5 hal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Muhammad Ali Syekh. Beliau mengatakan, inna min maqasidis syariah allati ja'al Islam biha hifdzud darurah al-khams wa hiya hifdzud din wa hifdzun nafas wa hifdzul aql wa hifdzul ird wa hifdzul mal. Ya, sesungguhnya di antara tujuan syariat yang mulia yang mana Islam datang dengannya adalah menjaga 5 kebutuhan primer atau menjaga 5 hal primer yang ada pada kita, yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga nyawa. Yang ketiga hifdzul aql, menjaga apa? Akal. Yang selanjutnya hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Jadi Islam itu datang menjaga 5 hal ini, menjaga agama, menjaga jiwa nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga apa? Harta. Maka kalau kita tengok syariat kita isinya 5 hal ini. Ya. Misalnya agama Islam itu adalah agama tauhid, ya kan? Maka di dalam syariat kita penuh dengan perintah untuk kita mentauhidkan Allah dan penuh dengan larangan yang mana itu menjerumuskan seseorang dari lawan tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Misi Islam adalah menjaga jiwa nyawa. Maka di dalam Islam sangat-sangat dilarang menumpahkan darah apa? Seorang muslim, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala min zawali nafsil mu'min. Hilangnya dunia seisinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang hilangnya satu nyawa apa? Mukmin. Jangankan apa? Orang mukmin, bahkan non muslim sekalipun, kalau itu hidup damai dengan kita, haram hukumnya kita tumpahkan darahnya. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh non muslim yang mu'ahad, yang mengikat perjanjian damai, hidup damai dengan kita, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya apa? Surga. Wa inna rihaha la tujadu min arba'ina ama. Dan sesungguhnya baunya surga itu bisa tercium sejarah 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun itu sudah tercium. Lah ini bless tidak mencium apa?
baunya surga. Jadi Islam itu memang menjaga apa? Yang kedua tadinya nyawa. Yang ketiga adalah menjaga apa? Akal, karena akal ini adalah salah satu keunggulan atau salah satu hal yang menjadikan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan wujud rupa yang paling sempurna. Salah satunya adalah diberi apa, Pak? Akal, kan gitu. Sehingga hal-hal yang merusak akal itu diharamkan oleh Islam, khamr dan seterusnya, haram. Kemudian Islam menjaga kehormatan. Maka hal-hal yang merusak kehormatan seseorang, baik itu menfitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya, fitnah itu lebih dahsyat daripada apa, Pak? Pembunuhan. Kenapa? Merusak kehormatan orang ataupun kehormatan, ya, dengan berzina dan seterusnya, dilarang di dalam Islam, wala taqrabuz zina dan seterusnya, ya kan? Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas, Islam apa ini? Menjaga apa? Harta. Ya, menjaga apa? Harta. Islam datang menjaga harta. Maka segala perkara yang menciderai kepemilikan harta seseorang pasti akan dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Di antaranya adalah apa? Larangan apa? Mencuri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat, beliau itu bersabda, la'anallahu sariqa. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri. Yang dilaknat itu siapa sih? Yang kita ketahui. Yang dilaknat siapa, Pak? Iblis. Berarti kalau pencuri juga dilaknat, ini temannya siapa nih? Iblis. Ya, berarti mencuri itu kira-kira dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Karena apa? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika tanfiran anis sariqah. Nabi itu bersabda demikian karena agar supaya kita itu jangan deket-deket yang namanya perbuatan apa? Mencuri, ya. Karena apa? Mencuri itu sudah kita pelajari, ya, sesuatu yang haram, dosa besar. Dosa besar itu apabila dilakukan pertama kali pasti apa, Pak? Pasti apa, Pak? 3 hari 3 malam dia nggak bisa apa? Nggak bisa apa? Tidur, ya kan? Tapi kalau 2, 3, 4, 5, ya, gimana, Pak? Ketagihan, kan seperti itu, naudzubillah. Dan di dalam syariat kita, selain mencuri itu adalah sebuah bentuk merusak kepemilikan harta orang lain, juga hal-hal yang lainnya yang mana itu bentuk menjaga harta. Apa itu? Diantaranya dilarang apa, Pak? Mubadir. Dilarang apa, Pak? Tabdzir. Itu dilarang di dalam Islam. Itu juga bentuk Islam itu menjaga apa, Pak? Harta. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berbuat mubadzir, karena orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudaranya setan. Bila mubadzir saja itu saudaranya apa? Setan. Maka mencuri itu berarti apa, Pak? Mungkin apa? Adik kandung dari Pak, mungkin, ya. Ya kan? Naudzubillah sama naudzubillah, ya kan? Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, di antara penjagaan Islam terhadap apa? Harta. Islam itu memelihara harta. Satu, Islam mewajibkan beramal dan berusaha. Karena untuk apa, Pak? Menjaga harta. Yang kedua, Islam memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka. Maksudnya apa? Harta itu kalau sudah dikuasai seseorang dilarang untuk apa, Pak? Diambil. Salah satunya adalah mencuri dan seterusnya. Kemudian Islam membolehkan jual beli, ya kan? Jual beli itu juga salah satu bentuk penjagaan harta. Kenapa? Agar orang mengambil harta dengan cara yang apa, Pak? Halal, ya kan? Illa antakuna tijarah antaradim minkum, kecuali dengan cara berdagang, ya, berjual beli yang didasari keridhaan di antara kalian. Kemudian Islam juga mengharamkan perbuatan zalim terhadap harta orang lain, ya, mencuri, ya kan, kemudian meminjam tidak apa, Pak? Dikembalikan, maksudnya itu tidak dikembalikannya dengan apa, Pak? Sengaja dan seterusnya, bukan karena memang keadaan dan seterusnya.
dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan penjagaan apa Pak? Islam terhadap harta. Oleh karena itu kita masuk pembahasan selanjutnya, hukum mencuri. Kita sudah bahas tadi bahasanya mencuri adalah dosa besar. Hal ini berdasarkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri baik laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka berdua kerjakan, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, al-kabair hiya ma rattaba alaihi uqubah khasah bimakna annaha laysat muqtasirah ala mujarradin nahyi awit tahrim. Yang dinamakan dosa besar adalah apa-apa yang berkonsekuensi hukuman khusus, yaitu dengan makna apa? Tidak cukup hanya larangan ataupun pengharaman, tapi ada hukuman khusus. Ini berarti menunjukkan dosa besar. Karena kita tahu ya, ada dosa besar, ada dosa apa Pak? Kecil. Nah, salah satu indikator dosa besar itu apa? Manakala ada hukuman khusus. Ya, tadi mencuri tadi hukumannya apa? Pertama, dipotong apanya tadi? Tangannya, ya kan? Yang kedua apa tadi? Mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, yang kedua apa? Mendapatkan laknat tadi kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ini berarti termasuk dosa besar. Jadi gabrul itu Pak, gabrul itu jangan dikira itu Pak dosa kecil itu Pak. Nanti akan kita bahas bagaimana tobatnya orang gabrul, ya kan? Dulu saya SD itu gabrul Pak Ustadz, gimana tobat saya? Nah gitu, nanti akan insyaallah akan kita apa? Bahas. Jadi gabrul itu ya itu dosa besar ya, bahaya sekali ya. Karena apa? Al-kabair baridah ya ila syirki. Dosa besar itu adalah mengantarkan kepada apa Pak? Kesyirikan. Karena orang itu kalau sudah terbiasa melakukan dosa apa Pak? Besar, maka dia sedikit lagi akan terjerumus ke dalam apa Pak? Kesyirikan, ya seperti itu. Terus selanjutnya Imam Ibnu Shalah juga mengatakan, laha amaratun minha ijabul had wa minha al-i'ad 'alaiha bil adzab bin nar wa nahwiha fil kitab awis sunnah wa minha wasfu sahibiha bil fiski wa minha al-la'n. Dosa besar itu punya indikator-indikator. Yang pertama adalah ijabul had, ditegakkan apa? Had-had itu hukuman khusus. Contohnya minum khamr dicambuk, zina dirajam, mencuri apa? Dipotong tangannya. Kalau ada had seperti itu berarti itu dosa besar. Indikator yang kedua al-i'ad 'alaiha bil adzab, yaitu apa? Diancam dengan azab kelak di mana? Di akhirat, binar, dengan apa? Neraka. Itu berarti juga apa? Dosa besar. Contohnya apa? Membunuh. Kemarin sudah kita pelajari ya. Membunuh itu adalah dosa apa? Besar, ya, karena ancamannya adalah apa? Neraka. Kemudian wanahwiha dan lain-lain, baik ancamannya ada dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dan diantara indikatornya adalah wasfu sahibiha bil fiski, yaitu orang yang mengerjakannya, melakukannya disifati dengan kefasikan. Indikator yang selanjutnya adalah orang yang mengerjakannya mendapatkan laknat. Itu berarti dosa Bapak besar, ya kan? Kemudian efek buruk mencuri apa Pak? Akibat buruk mencuri itu yang pertama, ma'asyiral mukminin, jelas dia menanggung dosa, bukan main-main, dosa besar sebagaimana penjelasan di atas. Yang kedua, mencuri adalah sebuah bentuk apa Pak? Kezaliman kepada orang lain, yang mana kezaliman itu berakibat keburukan yang akan menimpa dia. Karena apa Pak? Baik itu menimpa di dunia, lebih-lebih naudzubillah menimpa di mana Pak? Di akhirat. Kenapa Pak? Karena Rasul bersabda, al jaza min jinsil amal.
balasan itu adalah sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu para ulama itu mengatakan yang kurang lebihnya semua yang menimpa kita ya, dari penyakit, dari musibah dan seterusnya, barangkali itu adalah efek buruk dari apa Pak? Dosa yang kita Bapak kerjakan. Oleh karena itu di dalam khutbatul hajah Rasulullah kan mengajari wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan aku berlindung dan kami berlindung kepada Allah dari jeleknya apa? diri kami, karena jiwa kita itu condong kepada perbuatan-perbuatan yang Bapak kurang baik. Innan nafsala ammarotum bisu, di dalam surat Yusuf. Jiwa itu condongnya kepada perbuatan yang apa Pak? Yang kurang baik ya. Sebelum dibiasakan ke dalam perbuatan yang baik, jiwa kita itu condongnya kepada perbuatan yang apa Pak? Buruk ya. Contohnya apa Pak? Perbuatan buruk itu Pak ya males. Ya sifat orang itu kan apa Pak? Males, kikir, pelit, ya kan? Ya, malas di dalam apa itu? Beramal soleh, malas ngaji dan seterusnya. Memang jiwa kita seperti itu. An-nafsu katifli, jiwa kita itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kan masih dalam fitrahnya. Kita lihat anak kecil itu, ya kan? Anak kecil itu kita suruh A, malah apa Pak? Malah B. Kayak menunjukkan dia itu bisa untuk melawan kan gitu. Namanya anak kecil kan gitu. Ya kan? Gitu. Anak kecil itu kalau punya jajan sudah kita ulang-ulang berkali-kali punya jajan, itu dimakan sendiri apa dibagi-bagi? Dimakan sendiri. Ya kan? Kalau tidak kita biasakan dia akan begitu seterusnya. Ya, anak kecil itu ya males, disuruh nyapu ndak mau, disuruh ini ndak mau. Memang seperti itu. Nah, jiwa kita juga sama seperti itu, katifli. Kalau dibiarkan ya begitu terus. Ya, kalau kita biasakan akan terdidik dengan baik. Nah, itu. Jadi apa? Hal-hal buruk yang kita kerjakan, di antara yang mendolimi orang lain, mencuri itu tadi, pasti akan mendapatkan balasan. Ya, balasannya di mana? Di dunia. Bahkan lebih buruk lagi kalau di mana Pak? Di akhirat, ya kan, seperti itu. Bahkan kezaliman yang selanjutnya, mencuri ini adalah sebuah bentuk kezaliman, yang mana kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat-lipat besok di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah yang namanya kezaliman. Hati-hati kamu itu berbuat zalim, karena kezaliman itu besok menjadi zulumat. Zulumat itu kalau belajar bahasa Arab juama. Ya. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk kelak di hari apa? Kiamat. Naudzubillah. Kemudian mencuri itu juga akan membuat orang tersebut menjadi orang yang rugi kelak di mana Pak? Hari kiamat. Padahal di hari kiamat itu ndak bisa kulaan. Kalau di dunia ini orang rugi bisa kulaan lagi. Kalau di akhirat orang rugi ndak bisa Bapak? Ndak bisa kulaan lagi. Atadruna mal muflis? Bagaimana Rasulullah bersabda, kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya orang yang enggak punya modal, enggak punya barang dagangan. Ada orang mengaku, wah saya ini baru sepi ini, modal saya sudah habis, tapi sudah berubah jadi apa Pak? Barang. Ya berarti ya belum rugi. Ya. Atau ya kan, barangnya, dagangannya sudah ndak ada, tapi sudah berubah jadi apa Pak? Uang, yaitu nggak rugi. Yang rugi itu barangnya nggak ada, modalnya Bapak mbuh nyang di. Nah itu baru apa Pak? Rugi. Dan itu kata sahabat kayak gitu, nggak punya dirham, nggak punya modal, nggak ada mata itu barang yang apa Pak? Dijual, itu rugi. Apa kata Rasulullah? Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku itu besok datangnya itu hari kiamat. Nek di dunia ini menurut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang apa Pak? Bangkrut, tidak ada orang rugi, nggak ada orang bangkrut. Kenapa? Karena di dunia ini misalnya nggak ada barang dagangan, uangnya juga ndak ada, masih punya dulur, masih punya apa Pak? Sedulur yang nggak modal gula teh dan jeruk, pulang bawa berapa? 5 juta utang dulu untuk modal apa Pak? Usaha kan biasanya gitu. Masih bisa kalau di dunia. Di
di akhirat tidak bisa. Oleh karena itu Rasul mengatakan innal muflis, orang yang bangkrut dari umatku itu bukan di dunia, besok datangnya hari kiamat. Bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia bawa keuntungan, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Nah ini Pak. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza, al hadis. Dia datang hari kiamat bawa keuntungan dari sholatnya, puasanya, zakatnya, pahala banyak. Tetapi dia itu sering mengolok-olok, menghina fulan, menuduh fulan, makan hartanya fulan. Nah ini diantaranya adalah dengan apa tadi Pak? Mencuri. Sehingga endingnya Bapak membayar kompensasi dari apa? Limannya, yaitu pahalanya diambil ya biqadri madzlamatihi, sesuai sebanding dengan nilai kezalimannya. Kalau habis ya kan, maka dosa orang yang didolimi dikasihkan kepada Bapak dia sebanding dengan nilai apa kezalimannya. Lah kalau mohon maaf ini ya kita doakan semoga mendapatkan hidayah orang yang kalau hobi itu kan berarti kan kolo-kolo yang gitu ya, hobi kan. Pekerjaannya apa Pak? Mencuri, kan seperti itu. Berarti Masya Allah, kelak di hari kiamat kalau dia tidak bertobat, tobatan nasuha, pahalanya semuanya Bapak habis. Wah aku dadi wong nyolong ora sah ngibadah sisan. Enggak usah Bapak. Ibadah sekalian aku wis wong reget gitu kan. Tambah lagi berarti dosanya apa Pak? Randi celengan. Berarti kan malah dosanya apa Pak? Yang didolimi diapain? Dikasihkan kepada dia. Ya kan, naudzubillah. Hadis ini Pak justru memotivasi kita untuk apa Pak? Meningkatkan ibadah. Karena kadang-kadang itu faedah hadisnya hanya kita harus menjauhi kedoliman. Selain itu sebenarnya hadis ini faedahnya apa Pak? Adalah apa? Meningkatkan kita itu agar supaya apa Pak? Banyak beramal soleh. Kenapa Pak? Kalau kita banyak beramal soleh, kita banyak pahalanya, dan kita nggak tahu kadang-kadang lisan kita mendolimi orang lain. Sehingga apa Pak? Kalau kita pahalanya banyak, besok ketika kita itu ditagih orang yang kita dolimi, kita ada apa Pak? Ada pahala yang untuk ganti rugi. Tapi kalau nggak ada pahala gimana? Wis ranti ganjaran, nggak punya pahala, apa Pak? Dosanya dia dimblekan ke kita, ditambah kumulatif dengan dosa apa Pak? Kita berapa itu? Berarti corone tambah apa itu Pak? Nah gitu kan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Kemudian tadi dijelaskan ya bahwasanya dalam ayat surat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 38 bahwasanya hukuman pencuri itu apa Pak? Dalam Islam itu apa Pak? Dipotong apa? Tangannya. Hukuman pencuri dalam Islam berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 adalah dipotong tangannya. Ya kan? Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati al-mahzumiyah allati saraqat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika orang-orang Quraisy dikejutkan dengan berita ada seorang wanita mahzumiyah, ini ya ibaratnya itu wanita yang terhormat begitu Pak ya. Yang dia itu mencuri pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath, di dalam apa Pak? Fathu Mekah. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan, siapa yang akan mengajak diskusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengajak, membujuk Rasulullah agar tidak dihukum si wanita tersebut. Faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah ibnu Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang berani kecuali hanyalah Usamah bin Zaid, ya, putra angkat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Usamah pun menjadi delegasi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu fiha Usamah ibn Zaid. Maka Usamah bin Zaid menyampaikan perihal kenapa dia datang ke situ. Fatalawana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah. Faqal, beliau bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau hendak memberikan syafaat, ya, akan mengamandemen, ya, hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan? Faqala Usamah, istaghfirli ya Rasulullah. Maka Usamah langsung kaget, langsung berucap, mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-ashi qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fakhtatoba, berkhutbah, fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluhu, memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang layak untuk Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum aw man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alil had. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, bahwasanya mereka dulu itu apabila ada orang yang mulia di antara mereka mencuri, tarakuhu, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, tapi kalau ada orang lemah yang mencuri, aqamu 'alaihil had, mereka tegakkan hukuman pada mereka. Wa inni walladzi nafsi biyadihi, dan sungguhnya aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah bin Muhammad putriku ini mencuri, aku potong tangannya. Kemudian apa? Summa umira bitilkal mar'ah allati saraqat faquti'at yaduha. Lalu singkat cerita, wanita tersebut, ya, ditegakkan hukuman kepadanya, yaitu dipotong tangannya. Qalat Aisyah melanjutkan ceritanya, fahasunat taubatuha ba'du. Lalu si wanita itu bertobat kepada Allah dengan tobat yang baik, ya, dengan tobat yang apa? Baik. Wa tazawwajat, lalu dia menikah. Wa kanat ta'tini ba'da dzalika fa arfa'u hajataha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika wanita tadi datang kepadaku dan aku angkat hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini hukumannya tidak main-main di dalam Islam itu, yaitu apa? Dipotong apa, Pak? Tangannya. Seandainya, ya, kaum muslimin, ya, ulatul umur ataupun penguasa kaum muslimin menegakkan hukuman ini, insyaallah yang namanya pencurian itu akan apa, Pak? Punah, akan sirna, atau minimalnya apa, Pak? Dilindungi, maksudnya itu ya hampir punah gitu loh, Pak, ya, di muka bumi gitu, ya kan? Akan tetapi ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita perhatikan, bukan berarti kita itu agamanya Islam lalu hukuman orang mencuri itu apa, Pak? Adalah dipotong tangannya, semua orang bebas apa, Pak? Memotong tangan orang lain, tidak. Pertanyaannya, siapa yang apa, Pak? Berhak mengeksekusi? Mari kita baca hadisnya. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa fin Nasa'i wa Sunani Abi Dawud an Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'afau al-hudud fi ma bainakum fama balaghani fi haddin faqad wajab. Saling memaafkanlah kalian di dalam had-had, di dalam hukuman-hukuman yang ada konsekuensinya, potong tangan, rajam dan seterusnya. Di antara kalian saling memaafkanlah kalian. Fama balaghani, kalau sudah sampai kepada diriku, ya kan, maka had tersebut wajib untuk ditegakkan, hukuman tersebut wajib untuk ditegakkan. Berarti apa, Pak? Tidak semua orang itu boleh menegakkan apa? Hukuman. Yang menegakkan siapa, Pak? Ulatul umur. Siapa itu, Pak? Ulatul umur?
pemimpin. Jadi kalau ada orang mencuri ya enggak terima dia apa Pak? Enggak dipotong tangannya, dikeprui sampai apa Pak? Meninggal dunia. Nah, itu kira-kira itu dosa apa pesta masyarakat itu Pak? Ya. Dosa, semuanya berdosa, menghilangkan apa Pak? Nyawa. Dosa besar, lebih besar daripada apa Pak? Mencuri. Naudzubillah sama naudzubillah. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selanjutnya adalah ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya syarat ditegakkan hukuman potong tangan. Tadi syaratnya apa? Yang menegakkan siapa Pak? Pemimpin. Yang kedua apa? Barang yang dicuri nilainya itu adalah bernilai besar, bukan bernilai apa Pak? Kecil. Gur gabrel tahu goreng luru karo apa Pak? Tempe siji. Wah rene tuh gelanganmu, naudzubillah. Islam tidak datang dengan seperti itu. Ya. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum. Ada nisabnya kayak zakat ya kan? Zakat itu ada nisabnya. Mencuri juga ada apa Pak? Nisabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, bersabda, ataupun di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la tuqta'u yadu sarik illa fi rubu'i dinar fasaida. Tidak dipotong apa itu? Tangan seorang pencuri kecuali barang curiannya sudah sampai 1/4 dinar atau lebih. Ya, berapa Pak? 1/4 dinar atau lebih itu baru apa Pak? Dipotong. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni, ya kan? 1/4-nya berarti kira-kira ya 1 graman. Nah itu baru. Kalau cuma tempe tahu ya tidak, gitu ya. Yang kedua, barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan, atau barang yang dicuri adalah sesuatu yang disimpan pada tempat penyimpanan. Sehingga kalau tidak disimpan pada tempat penyimpanan itu juga tidak ditegakkan apa Pak? Had, maksudnya itu sudah di lemari atau sudah di brankas atau sudah di dalam rumah. Tapi kalau ngeletak ning ndur apa Pak? HP ya ngeletak di mana nih Pak? Di meja apa namanya teras. Lalu ada pencuri yang mengambilnya. Itu tidak ditegakkan had kepadanya. Tapi kalau sudah disimpan di tempat penyimpanan, berarti ini pencurinya itu memang benar-benar ada apa Pak? Niat untuk apa itu? Mencuri. Kalau tadi pertamanya nggak ada niat, mungkin kata Bang Napi itu ya. Apa itu Pak? Ya, kejahatan ya, tidak hanya karena apa Pak? Niat pelakunya, tapi juga karena ada apa Pak? Kesempatan. Terus apa Pak? Ditutup tiga kata apa Pak? Waspadalah kan gitu. Kalau ini disimpan nyeplek gitu ya di atas meja, enggak dihukum itu, enggak ditegakkan had. Ya, seperti itu. Jadi yang menegakkan pemimpin sudah masuk nisab yaitu 1/4 dinar. Kemudian apa Pak? Barang yang dicuri itu disimpan, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqta'ul yad fi tamrin mu'allaq. Tidak dipotong tangan ketika mencurinya itu kurma yang masih di pohonnya, ya kan? Karena belum dia Pak disimpan. Berarti benda-benda yang lain juga seperti itu. Nah, itu. Jadi ini kaitannya dengan mencuri. Sekarang kita masuk materi kita, Pak. Apa, Pak? Nah, ini yang mencuri sudah ya. Kita doakan mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dan seterusnya, kembali lagi ke jalan yang lurus. Nanti kalau ada waktu kita bahas ya bagaimana dia bertobat. Sekarang membeli barang curian. Memberi barang curian itu ada 4 keadaan. Ada apa, Pak? 4 keadaan. Keadaan pertama, dia tahu itu barang apa Pak? Curian. Keadaan yang kedua, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak tahu bahwa yang dibeli itu adalah barang apa Pak? Curian. Yang selanjutnya, yang nomor 3, ya tahunya itu setelah terlanjur apa Pak? Membeli. Jadi sudah dibeli, sudah dipakai, ternyata loh ini barang colongan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyahum, tahu tapi sudah terlanjur enggak ada di tangannya. Beli, enggak tahu ini barang curian dia beli, ya kan? Kemudian dia jual barangnya. Setelah dijual baru tahu, oh ternyata apa? Dulu itu yang saya beli apa? Barang curian. Nah, itu ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Pertama apa, Pak? Beli, dia apa, Pak? Tahu ini apa? Barang curian. Yang kedua apa, Pak?
beli dia nggak tahu ini apa Pak? Barang curian, ya kan? Kebacut entek, pelemi tadi loh Pak. Ya dia nggak tahu kan gitu kan, lalu bacot dipangan kan gitu kan. Terus selanjutnya apa Pak? Yang ketiga, tahu setelah apa Pak? Dibeli, dia udah dibeli beberapa saat, tahu ini ternyata barang apa Pak? Curian. Yang terakhir yang keempat, dia beli nggak tahu, dia pakai nggak tahu, lalu dia jual. Pas jual juga nggak tahu, sudah dijual baru dia apa Pak? Tahu. Nah gitu ya, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa itu? Dalam keadaan tahu jelas tidak boleh membeli barang curian tersebut, alias menjadi apa nih berarti Pak? Mohon maaf ini penadah, ya kan? Kenapa? Yang pertama, barang tersebut bukan milik si penjual, ya, barang tersebut bukan milik si penjual. Dan kita tahu salah satu syarat jual beli yang 7, ya kan? Salah satu syarat jual beli yang 7 adalah apa? Barang tersebut benar-benar milik siapa Pak? Penjual. Atau kalau bukan milik si penjual, si yang menjual mendapatkan kuasa untuk apa Pak? Menjualnya. Sehingga manakala itu bukan barangnya yang dijual, yang dibeli tadi itu oleh kita, jual belinya tidak sah. Kenapa Pak? Tidak terpenuhi apa? Syaratnya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi kan kita tahu itu barang apa Pak? Curian. Berarti kita bertawun. Tawun itu apa Pak? Tolong menolong di dalam apa Pak? Dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Nah itu. Jadi apa? Tolong menolong di dalam apa? Perbuatan dosa. Yang ketiga, kalau kita beli barang tersebut, ini berkebalikan dengan prinsip kita ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran itu diingkari. Ini malah apa Pak? Disengkuyung, ya kan? Tidak diingkari malah apa Pak? Disengkuyung itu apa? Didukung kan gitu. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika, ini penting, wa dzalika ataful iman. Ya kan, kalau kalian melihat kemungkaran rubah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan apa Pak? Hati. Dengan hati ini selemah-lemahnya apa Pak? Iman. Lah ini malah dia apa Pak? Aku hatiku ngingkari kok. Ning piye? Mane regane murah. Gimana itu ya kan? Naudzubillah summa naudzubillah, ya gitu. Nah, jadi apa? Tidak boleh jelas. Kalau kita tahu yang akan kita beli ini barang apa Pak? Curian, gitu ya. Yang selanjutnya, tidak tahu bahwa yang dibeli adalah barang curian. Ya, jadi apa yang kedua ini? Tidak tahu kalau yang dia beli itu barang curian. Orang yang tidak tahu bahwa barang yang dicuri, yang dibeli adalah barang curian, lalu ia memanfaatkannya, maka ia tidak berdosa karena tidak tahu. Jadi sampai dia mati, tidak tahu ini barang apa Pak? Curian gitu loh maksudnya. Yang kedua ini Pak, dosa apa tidak dia? Tidak, ya kan? Kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Mengetahui barang ini curian apa tidak, ketika sudah berusaha, maksudnya itu yang nggak ada indikator dan seterusnya, ya kan? Kita kan nggak tahu. Nggak tahu itu adalah apa Pak? Di luar kemampuan kita. Seseorang yang tidak tahu kemudian agar dia menjadi tahu, itu kan tidak mungkin. Maksudnya itu kalau orang itu udah nggak tahu terus dituntut untuk apa Pak? Tahu, itu kan sesuatu yang apa Pak? Mustahil. Wong dia nggak tahu kok dituntut untuk apa Pak? Tahu, ya kan? Nah, dan kita tidak dibebani mencari-cari tahu, beli di counter, ya kan? Misalnya beli di counter, ya zon kita kalau beli di tempat-tempat resmi seperti itu, ini barang apa Pak? Barang apa Pak? Barang yang legal. Bisa jadi nggak itu barang ilegal atau barang curian? Bisa nggak Pak?
Ya bisa saja kan gitu kan, bisa saja ya kan, orang kan macam-macam. Tapi kan kita nggak tahu. Loh sampai kita itu apa barangnya rusak dan seterusnya nggak tahu, dosa nggak? Ya enggak, ya kan begitu. Nah, jadi oleh karena itu jangankan kok kita itu nggak tahu itu barang curian ya. Wong nggak tahu bahwasanya itu adalah perbuatan apa Pak, kekufuran. Kalau seseorang itu nggak tahu, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil mana ya? Dalilnya adalah hadis yang menceritakan ada orang berwasiat kepada anaknya, kalau saya mati bakarlah apa? Jasad saya, ya kan? Lalu sebarlah itu di 3 penjuru, ya kan? Di A, B, C, D. Ya, kalau sudah seperti itu, la in qadarullahu alayya, ya kan? Allah tidak akan apa? Mampu membangkitkanku, ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia itu takut, dia itu merasa banyak apa Pak? Dosa, ya. Apa yang kekufuran di sini? Dia menyangka Allah apa Pak? Tidak mampu apa? Membangkitkannya. Ini kekufuran apa tidak ini Pak? Jelas kekufuran, tapi di ending hadis Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, ya kan? Mengapa kamu lakukan hal itu, ya? Mengapa kamu lakukan hal itu? Ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang membawa kamu untuk mengerjakan hal itu? Qala ya Rabb khasyatuka, wahai Rabb, karena aku takut kepada Engkau ya Allah. Faghafara lahu, maka Allah ampuni dia. Sehingga orang itu kalau tidak tahu ya tidak berdosa. Lalu yang C, ya kalau tadi kan nggak tahu sampai apa meninggal dunia. Yang ini yang kedua ini, yang ketiga ini dia beli nggak tahu, tapi di tengah apa Pak? Di tengah dia menggunakan barang tersebut, tiba-tiba dia apa Pak? Tahu entah bagaimana, mbuh dikasih tahu atau ada indikasinya atau lah apa barangnya kok masuk di TV, loh ini kok podo misalnya gitu kan, atau ada pengumuman loh misalnya kan, ya mohon bagi yang menemukan ya barang saya cirinya seperti ini, kemarin hilang karena apa Pak? Dicuri, nomor emailnya kalau HP nomornya ini lagi HP ini ya kemarin beli di COD di mana? Di Solo. Wah ini barangnya kan gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Syekh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail beliau mengatakan fa in tabayyana lahu annahu masrukun walam ya'lam sahibahu alladhi suriqa minhu wajaba radduhu ilal ba'i. Apabila menjadi jelas baginya setelah beberapa waktu dia beli bahwasanya barang yang dia beli itu ternyata curian dan dia nggak tahu di mana Bapak pemiliknya, maka apa Pak? Wajib dia kembalikan kepada yang menjual. Mas, aku pengen ketemu sampean, ini barangnya colongan ya. Ora lho Mas, tenan ora. Buktine iki misalnya, ya kan? Wa akhadha thamanahu minhu, dia minta apa Pak? Uangnya dikembalikan intamakkana min dalik, kalau itu memungkinkan. Fa illam yatamakkan min dalik, kalau tidak memungkinkan, si penjual hilang kontaknya dan seterusnya, wa kana fakiran, dan dia ternyata orang fakir, yang beli ini orang apa Pak? Fakir, fahuwa fi hajatin ila hadza syai', dia butuh barang tersebut, wala yaglib ala dhannihi annahu yajidu sahibahu, dia butuh barang tersebut, dia orangnya fakir, butuh barang tersebut, dan menurut prasangka kuat, bukan prasangka yang diada-adakan loh Pak ya. Prasangka kuatnya apa Pak? Tidak bakal ketemu orang yang apa Pak? Yang punya barang ini, gitu kan? Ini nyolongin misalnya di Jakarta atau di mana gitu loh, tidak bakal ketemu. Apa Pak? Falyan tafiq bihi, maka dia boleh memanfaatkannya karena dia orang yang apa Pak? Fakir. Wa illam yakun kadzalik, kalau tidak dia tidak fakir, ya kan? Nah fakir ini, ya ingat loh Pak, bukan miskin, tapi apa Pak? Fakir beda loh. Kalau miskin itu standarnya sekarang 8 juta sebulan, itu masih apa Pak? Masih miskin ya sekarang ya. Jadi tidak tahu ya. Ya seperti itu. Ini fakir itu berarti ya bawahnya lagi gitu ya. Ya. Maka kalau tidak seperti itu, dia itu orangnya kecukupan, walhamdulillah, tasaddaqa bihi, dia sedekahkan itu. Ala dhimmati sahibihi, dia niatkan ini pahalanya untuk pemiliknya.
wa yakunu syarikuhu fil ajr insyaallah, dan dia juga akan mendapatkan pahala dari sedekahnya tersebut insyaallah. Jadi apa Pak? Ketika tahu wah ini barang curian, nah, maka Bapak kita cari pemiliknya. Kalau enggak ketemu pemiliknya, maka Bapak kita cari penjualnya, kita minta Bapak uang kita dikembalikan. Kalau tidak memungkinkan, ya jenenge wong nyolong ya kan. Masih barang colongan, lah salah Mbok. Tuh gula aku ora ngerti, ya salah ora ngerti kan gitu, kadang-kadang seperti itu dan seterusnya ya kan. Kalau nggak memungkinkan bagaimana? Dia lihat dirinya fakir apa tidak. Loh, yang hadir ini kayaknya tak lihat-lihat ini nggak ada yang fakir ini Pak ya. Ya berarti apa? Disedekahkan. Loh rugi no Ustaz, uang saya. Urusan nanti di akhirat dengan siapa Pak? Dengan si pencuri tadi, si penjual tadi. Jangan sampai kita gara-gara misalnya kita beli harga berapa Pak? Harga 1 juta, 2 juta, atau mungkin ya hanya bakwan tadi loh, bakwan colongan. Jangan sampai gara-gara berapa? 5.000, 10.000 atau 100.000 barang curian ya. Kita kok merasa rugi? Tidak rugi, kita tagih hak kita di mana Pak? Di akhirat. Karena itu bukan barang kita. Kenapa bukan barang kita? Transaksinya sudah tidak sah. Karena bukan milik siapa tadi Pak? Si penjual. Begitu. Ya kan? Boleh juga dia fa'in alima sahibahu, kalau dia tahu ini pemiliknya si A, si B, si C, qoma biradihi, maka dia kembalikan kepada dia. Walakin la yakbit minhu tsaman, tapi tidak boleh minta apa Pak? Ini saya beli dari pencuri yang nyuri HP-nya Bapak. Ini harganya dijual sama saya 500.000. Ini saya kembalikan pada panjenengan. Saya minta uang saya berapa? 500.000. Tidak boleh. Ya, tidak boleh minta apa Pak? Ganti rugi kepada pemilik apa Pak? Barang tersebut. Karena pemilik barangnya diambil barang tersebut bukan melalui transaksi yang apa Pak? Yang halal, kan begitu, dicuri ya kan. Wa innama yaqbiduhu minal ba'i alladzi saraqahu minhu in amkana dzalik. Dia minta ganti ruginya kepada si penjual. Wa jazalahu, dan boleh baginya an yukhbir sahibahu, tapi boleh dia itu untuk memberi tahu pemilik barang yang asli, beritahu Pak dulu saya itu ya gimana ya Pak ya. Ya ini dulu itu belinya dari si pencuri, ya Allah pencuri itu kita doakan semoga bertobat Pak ya kan, 500.000 ya kan, ya itu 500.000 kalau saya tahu nggak saya mau beli ya kan, dengan harapan apa Pak? Pemiliknya apa? Bersimpati, berempati kepada dia. Ini boleh. Tapi nggak wajib apa? Nggak boleh apa Pak? Minta. Tapi kalau menceritakan boleh nggak? Boleh ya, barangkali nanti si pemilik ya sudah Pak. Ini ya alhamdulillah ini barang ini udah kembali, itu saya apa? Saya apa? Bersyukur ya kan? Ini buat Bapak. Misalnya ya kan. Boleh nggak itu Pak? Boleh ya kan, menceritakan boleh ya kan, seperti itu boleh. Tapi apa? Tidak sebagai kewajiban ya, itu ganti rugi, maksudnya dia itu ngasih itu bukan sebuah Bapak kewajiban, itu hanya tabarruk. Tabarruk itu beramal soleh, saling membantu. Kenapa Pak? Karena yang dicuri ini kan, yang membeli ini kan mendapatkan sebuah Bapak kerugian. Kenapa? Barangnya dikembalikan kepada Bapak pemiliknya yang asli. Nah, seperti itu. Dan ini masuk firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantu di dalam Bapak kebaikan dan ketakwaan. Begitu. Jadi barangnya dicuri, dia bisa beramal soleh dengan apa Pak? Bersedekah. Seperti itu. Tapi ini tidak sebuah kewajiban. Yang terakhir, taunya itu sudah terlanjur, barang sudah tidak di tangan. Beli barang curian, tidak tahu dia gunakan, lalu dia jual. Setelah dijual tidak tahu barangnya kemana. Apa Pak? Ternyata itu barang curian. Dia tahunya setelah apa Pak? Sudah tidak di tangannya, dan dia tidak tahu apa Pak di mana barang tersebut ya kan. Bila masih memungkinkan untuk dikembalikan maka dikembalikan. Bila tidak maka insya Allah tidak mengapa. Karena apa? Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan siksa kami jika kami lupa ataupun kami itu salah, keliru. Ya kan? Ternyata itu barang apa Pak? Curian, kami tidak
tahu, ya itu. Jadi ada 4 kondisi. Yang pertama tahu, sejak awal ini tahu barang curian, jelas apa Pak? Haram, tidak boleh. Nekat, dosa, kan gitu. Yang kedua apa tadi Pak? Dia nggak tahu sampai dia meninggal nggak tahu, kan gitu kan. Yang tahu mungkin orang setelahnya, maka tidak berdosa. Yang ketiga apa tadi Pak? Tahunya setelah apa Pak? Beli, maka wajib dikembalikan kepada yang punya. Kalau yang punya tidak diketahui di mana, dikembalikan kepada si penjual, minta ganti rugi. Kalau si penjual tidak mau, ya kan diserahkan urusannya kepada Allah. Barangnya digimanakan? Disodakohkan. Kalau ternyata dia itu orang yang fakir, maka boleh disodakohkan untuk apa Pak? Dirinya sendiri. Niatnya, ganjarannya adalah untuk yang punya. Dan yang terakhir apa tadi Pak? Sudah tidak di tangan lagi barang curian tersebut, maka dia berbanyak istighfar kepada Allah dan insya Allah tidak mengapa. Lalu yang terakhir tadi Pak ya, yaitu bagaimana seorang pencuri itu apa Pak? Bertobat. Karena tadi kan diceritakan dalam hadis si wanita pencuri tadi ternyata bertobat, tobatnya baik, bahkan menikah, kan gitu kan, bahkan bertemu lagi dengan siapa Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang mencuri itu adalah apa? Antakla anidzambi ikla'an kamilan. Jika engkau seorang pencuri, bertobat yang pertama adalah engkau ya harus berlepas diri dari dosa tersebut secara penuh 100%. Ya kan? Maksudnya bagaimana? Tidak boleh ya. Dulu saya kalau mencuri itu ya nggak tanggung-tanggung saya. Nilainya 10 ya. Sekarang ya karena sudah tahu dikit-dikit Pak ya nyuri-nyuri ya 10.000, 20.000. Tidak seperti dulu. Satu hari saya nyurinya berapa? 10 juta ke atas ya. Nah sekarang ya saya takut dosa nih Pak ya 10.000 saja, 100.000 tidak. Kamilan. Apa kamilan tuh Pak? 100% ditinggalkan, ya kan? Tidak ada eman-emannya gitu loh Pak. Yang kedua, antandam ala ma fa'alta. Kita harus menyesali apa yang telah kita kerjakan. Ya, harus disesali, tidak boleh tidak menyesal. Yang ketiga, bukti menyesal itu tidak pernah diingat-ingat, tidak pernah diceritakan. Karena terkadang itu orang itu nostalgia maksiat. Naudzubillah. Apa Pak? Nostalgia apa? Maksiat. Reuni ketemu sesama apa Pak? Mohon maaf ini ya, sesama komunitas yang dulu riun. Wah, mbiyen iki yo, kan lu pas nyolong ning kono kae. Waduh. Wah, kayo dikejar ngantek ngene. Walah. Alhamdulillah selamat malah ngono ya kan ya. Alhamdulillah selamat. Wah, nostalgia maksiat. Naudzubillah, enggak boleh menyesal. Menyesal itu ya disembunyikan, ditutup. Barang buruk, barang busuk ditutup, tidak diungkapkan. Bahkan sampai kepada apa? Keluarganya, istrinya, anaknya tidak boleh dibuka. Umar bin Khattab itu tidak pernah apa Pak? Nginget-nginget apa? Dulu wah aku ndek ini pernah arep mateni, mau membunuh siapa? Rasulullah. Gak ada kayak gitu. Dulu saya pernah membunuh anak perempuan misalnya, tidak pernah diceritakan siapa? Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, antazam ala alla ta'ud. Berazam, tekad bulat, tekad kuat untuk tidak apa Pak? Terjerumus lagi, tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat ini tadi sudah apa Pak? Kembalikan hak yang dicuri itu kepada Bapak ahliha, kepada pemiliknya. Jika syarat 4 ini dipenuhi, maka insya Allah itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari dosa mencuri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita dijauhkan pula dari hal-hal yang haram, sekalipun itu kita memperolehnya dengan cara membelinya. Kita harus selektif, harus benar-benar kita itu menseleksi apa yang masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita. Kita pastikan itu adalah dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hal-hal sepele ya mengganjal kita kelak di hari kiamat ya, kita mau masuk surga terganjal dengan perkara-perkara tersebut ya. Allahumma amin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.